Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, tim Takezono berhadapan dengan tim Kainan. Meski telah berusaha keras, namun Kainan yang superior mengalahkan Takezono dengan skor telak. Sementara itu pertandingan selanjutnya mempertemukan antara Shohoku melawan Kainan. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Pertandingan memanas bahkan sebelum peluit dimulai. Ketegangan terjadi di lapangan ketika Sakuragi dan Nobunaga saling menyalahkan atas kesalahan kecil yang terjadi di lapangan. Pertengkaran kecil itu semakin sengit, hingga hadirnya Rukawa justru menambah api persaingan di antara mereka. Alih-alih melerai, Rukawa memperkeruh suasana dengan tatapan dinginnya yang penuh tantangan. Tiba-tiba, Sakuragi merebut bola dari tangan Nobunaga dengan gerakan cepat dan berani. Dia melesat, memamerkan kemampuan atletiknya yaitu gerakan memutar bola yang cepat dan nyaris sempurna, membuat semua pemain di lapangan, termasuk lawannya, terpana. Namun, sebelum euforia itu mereda, kepala Sakuragi dan Nobunaga mendapatkan hadiah ulang tahun berupa pukulan di atas kepala dari kapten masing-masing. Kapten Akagi dan Maki kemudian saling meminta maaf atas tindakan dua pemainnya yang terlalu bersemangat, sebelum membawa mereka kembali ke posisi masing-masing. Di sisi lapangan, pelatih Kainan, Takato, memperhatikan aksi Sakuragi dengan tatapan heran. Tidak percaya bahwa pemula ini mampu memberikan aksi luar biasa hanya dalam tempo kurang dari 3 bulan berlatih. Namun, kekagumannya tak berlangsung lama. Ketidaksopanan khas Sakuragi kembali muncul, membuat pelatih Takato merasa tersinggung. Lagi-lagi, Sakuragi mendapatkan hadiah tambahan kecil dari Akagi, menambah kehebohan sebelum pertandingan dimulai. Kedua tim akhirnya masuk ke lapangan. Mereka berbaris, berhadapan di tengah arena. Kapten Akagi dan Maki saling memberi isyarat dengan pandangan tegas, tanda bahwa pertandingan ini harus berjalan sportif meski tensinya tinggi. Wasit meniup peluit panjang, bola melayang ke udara, dan pertandingan pun dimulai. Akagi dengan lompatan bertenaga berhasil menguasai bola pertama. Ia segera mengoper ke Miyagi, yang dengan kecepatan luar biasa memindahkan bola ke Rukawa. Tanpa membuang waktu, Rukawa menyerang pertahanan Kainan, meluncur menuju ring untuk melakukan dunk. Namun, aksi heroiknya digagalkan oleh blok sempurna Maki, kapten Kainan. Bola tetap berada dalam kendali Rukawa yang segera mengoper ke Mitsui yang bersiap di belakangnya. Namun, Jin dari Kainan bergerak cepat, memotong operan itu dan melesat menuju Nobunaga yang berada di depan. Saat bola nyaris mencapai Nobunaga, Sakuragi muncul dari belakang, berlari dengan kecepatan luar biasa. Ia melompat tinggi, memotong bola di udara, membuat seluruh isi stadion bersorak kagum. Sayangnya, pelanggaran 3 langkah mengakhiri aksinya. Nobunaga mengejeknya, membuat Sakuragi tampak kesal, tetapi Akagi mendatanginya, menepuknya sambil memberikan pujian atas usahanya. Keduanya berjalan kembali ke pertahanan, semangat mereka membara. Shohoku siap memberikan perlawanan sengit demi merebut tiket menuju final. Pertandingan baru saja dimulai, dan aroma kemenangan terasa di udara. Lapangan dipenuhi atmosfer panas, para pemain beradu kekuatan dan kecepatan. Miyagi menempel ketat Maki, matanya tajam mengawasi setiap gerak lawan. Takasago bergerak mendekat, menerima operan cepat dari Maki. Dengan penuh tenaga, ia melompat untuk melakukan dunk. Namun, Akagi tak gentar. Sang kapten Shohoku menghadangnya dengan loncatan tinggi, tangan kokohnya memblok bola dengan sempurna. Shohoku langsung membalas. Miyagi menggiring bola dengan kecepatan kilat, melesat menuju wilayah pertahanan Kainan. Di depannya, Maki sudah bersiap menghentikannya. Tanpa ragu, Miyagi mengoper bola ke Mitsui yang menunggu di garis 3 angka. Jin bergerak cepat, mencoba memblok lemparan Mitsui. Namun itu hanya tipu muslihat.
Mitsui melesat ke arah ring, berencana menyelesaikan dengan layup. Tiba-tiba, Maki datang dari belakang, melibas bola dari tangan Mitsui. Bola terpantul, jatuh ke tangan Jin dari Kainan. Dengan cekatan, Jin melaju cepat, diikuti oleh Nobunaga. Di sisi lain, Rukawa dan Sakuragi langsung bereaksi, menghadang pergerakan mereka. Rukawa memusatkan perhatian pada Jin, sementara Sakuragi mengawasi Nobunaga. Jin memberikan operan tajam ke Nobunaga, yang telah berada di posisi strategis. Sakuragi, berdiri tepat di belakangnya, berusaha menghadang. Namun, Nobunaga menggunakan kelincahannya untuk mencetak poin pertama bagi Kainan. Wajah Sakuragi menegang, rasa frustrasi menyelimutinya saat skor berubah menjadi 2-0 untuk Kainan. Di sudut lapangan lain, Ryonan menunjukkan dominasinya atas Takezato. Seorang pemain Takezato mencoba mengoper bola ke rekannya, tapi Sendo membaca pergerakan itu dengan sempurna. Ia mencuri bola dengan mudah, lalu mengirimkan operan mulus ke Koshino. Dengan layup sederhana, Koshino menambah poin untuk Ryonan, menjadikan skor 31-8. Takezato mencoba bangkit, menyerang balik. Tapi Ryonan terlalu sigap. Pertahanan mereka rapat, dan lagi-lagi Sendo berhasil memotong operan lawan. Ia terus menjadi mimpi buruk bagi Takezato. Kembali ke pertandingan Shohoku. Skor kini 6-0 untuk keunggulan Kainan. Sakuragi tampak gusar. Nobunaga, dengan senyum mengejek, melirik ke arahnya, seolah mengatakan penjagaan Sakuragi tak akan mampu menghentikannya. Ejekan itu membuat darah Sakuragi mendidih. Di matanya, terpancar rasa frustrasi yang melingkupi dirinya, membuatnya merasa tidak berguna. Miyagi memimpin serangan Shohoku dengan tenang, mengatur ritme permainan. Bola meluncur tajam dari tangannya ke arah Mitsui, yang sudah siap menerima. Namun, Jin menempel ketat, tak memberi ruang bagi Mitsui untuk bergerak bebas. Mitsui membaca situasi, mengalirkan bola ke Akagi yang berdiri kokoh di area kunci. Akagi, bagaikan gunung, melompat dengan penuh tenaga. Nobunaga mencoba menghadang dengan blok, namun kekuatan Akagi terlalu besar. Dang keras menghentak lapangan, sementara Nobunaga terjatuh ke lantai. Dari sudut mata, Sakuragi melihat kesempatan mengejek Nobunaga, namun sebelum sempat terlena, Akagi menghadiahinya sebuah usapan keras di kepala. Akagi mengingatkan Sakuragi akan tugas utamanya, yaitu mengamankan rebound. Perkataan itu menggema di pikiran Sakuragi, membuatnya terdiam sejenak. Seiring waktu berjalan, Sakuragi mulai menunjukkan potensi sejatinya. Ia menguasai area rebound dengan dominasi yang mulai terlihat. Bola liar menjadi miliknya, dan dengan sigap ia mempassing ke Miyagi. Namun, saat bola kembali ke arah Sakuragi, Maki dengan kecepatan luar biasa memotong passing tersebut. Bola menjadi liar, memantul tanpa kendali. Sakuragi langsung bergerak, mengejar bola itu dengan semangat tak terbendung. Ia berhasil merebutnya kembali dan mempassing ke Miyagi, tetapi tubuhnya meluncur dan menabrak pelatih Anzai yang duduk di pinggir lapangan. Sakuragi bangkit seolah tak terjadi apa-apa, langsung berlari kembali ke area pertahanan. Nobunaga memperhatikan dengan tatapan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di sisi lain, Takato, pelatih Kainan, memantau Sakuragi dengan penuh perhatian. Ia mulai menyadari bahwa pemain ini memiliki sesuatu yang istimewa. Sebuah rebound kembali terjadi. Sakuragi dengan sigap menguasai bola, memantapkan posisinya sebagai raja rebound. Performanya memicu Maki untuk menantangnya secara langsung. Namun, di tengah serangan, Sakuragi tiba-tiba berhenti dan membuat tuduhan aneh tentang usia Maki yang terlalu tua untuk bermain. Nobunaga langsung membela Maki, hingga wasit turun tangan untuk menegur keduanya. Maki mendekati Sakuragi, dengan nada santai menyebutkan bahwa Akagi terlihat lebih tua darinya. Sakuragi menoleh, menyeringai, sementara Akagi menunjukkan rasa kesalnya. Pertandingan kembali berlangsung. Dalam satu momen, saat Sakuragi mendapatkan rebound, Maki menunjukkan kecerdasannya. Ia merebut bola dengan gesit, lalu mengirimkan umpan panjang ke Jin. Tanpa penjagaan,
Jin menyelesaikan serangan dengan layup mulus, menambah keunggulan Kainan menjadi 24-18. Shohoku tak tinggal diam. Serangan berikutnya diatur dengan cermat. Bola sampai di tangan Sakuragi, yang kini harus berhadapan langsung dengan Nobunaga. Dengan gerakan tipu daya yang tak terduga, Sakuragi mengecoh Nobunaga, mencetak poin melalui layup indah. Penonton bersorak penuh semangat, memuji penampilan Sakuragi yang semakin matang. Namun, di sisi lapangan, Takato tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa Sakuragi adalah ancaman nyata bagi timnya. Dalam diam, ia mulai merancang strategi untuk mematikan pergerakan Sakuragi, membuatnya merasa tak berguna di lapangan. Kainan bersiap untuk menguji batas kemampuan Shohoku. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.